Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulana Afif. Saya merupakan mahasiswa semester 3 dari Teknik Elektro Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi eksponensial untuk persiapan UTBK atau SBMPTN. Nah, video ini saya gunakan untuk sebagai simulasi mengajar dalam seleksi Dr. Ganesha. Nah, langsung saja ya kita ke materinya. Nah, ini merupakan sebentar. Nah, ini merupakan materi dari eksponensial. Nah, sebelum kita ke contoh soal, kita pelajari dulu sifat-sifat eksponensial itu seperti apa. Nah, ini merupakan sifat dari eksponensial. Dapat dilihat di sini ya. Nah, sifat yang pertama itu, nah sebelumnya eksponensial itu apa sih? Eksponensial itu suatu persamaan matematika yang berupa bilangan berpangkat. Nah, di sini ini ada contohnya, misal ini A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, ini berarti nilai A itu bilangan yang sama dipangkatkan dengan dua bilangan yang berbeda. Nah, ini kalau ada bilangan dengan pangkat yang berbeda dikalikan, cara penyelesaiannya itu bagaimana? Caranya yaitu dengan cara pangkatnya dijumlahkan. Nah, ini merupakan sifat yang pertama. Selanjutnya kita ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu ini A pangkat M dipangkatkan lagi N. Nah, berarti perpangkatannya itu double ya, atau dua kali. Maka cara penyelesaiannya yaitu A pangkat M dikali N. Nah, jadi pangkat yang di dalam kurung dikali pangkat yang di luar kurung. Nah, itu merupakan sifat yang kedua. Nah, untuk yang sifat ketiga, misal ada dua bilangan A, B. Nah, bilangan A dan B dipangkatkan N. Nah, itu bisa dipecah menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, selanjutnya kita ke sifat yang keempat. Nah, sifat yang keempat ini dua bilangan yang berbeda, tapi pangkatnya sama. Nah, ini dibagi A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, dua bilangan berbeda tapi pangkatnya sama, yaitu sama-sama N. Nah, ini dapat ditulis menjadi ini. Lalu ini dapat sederhanakan. Nah, A per B itu ditaruh di dalam kurung lalu dipangkatkan dengan N. Nah, selanjutnya kita ke sifat yang kelima. Nah, ini kebalikan dari sifat perkalian. Nah, kalau di perkalian itu pangkatnya, yang ini ya, pangkatnya itu ditambah. Nah, kalau di pembagian maka pangkatnya dikurang. Nah, sifat yang keenam, nah seperti yang kita ketahui ya, kalau bilangan berapapun dipangkatkan 0 itu pasti hasilnya 1, dimana nilai A, nah kecuali A nya itu tidak boleh sama dengan 0, karena pangkat 0 itu jelas 0. Nah, untuk yang nomor 7 itu A pangkat min N. Nah, ini pangkatnya kan negatif. Nah, biar pangkatnya menjadi positif, maka pangkatnya kita turunkan. Nah, ini menjadi pecahan dan ini menjadi penyebut. Nah, begitu juga misal di sini ada negatif. Nah, itu bisa dinaikkan dia menjadi pembilang dan pangkatnya nanti akan menjadi positif. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ada akar ya, misal ada dalam akar itu ada bilangan dipangkatkan M. Nah, akar N dari bilangan A pangkat M. Nah, itu dapat dituliskan dengan A per pangkat yang di dalam ini atau pangkat M per N. Nah, akarnya, akar berapa dia? Nah, itu merupakan sifat yang ke-8. Sifatnya ada banyak ya. Ini kalau cuma menghafal sifat-sifatnya nanti bingung. Habis ini nanti kita langsung ke contoh latihan soal. Nah, selanjutnya kita ke yang nomor 9. Yang nomor 9 ini A per B dipangkatkan dengan negatif. Nah, di sini itu kita pakai negatif N. Nah, ini maka nilainya A sama B-nya itu bisa dibalik. Nah, di sini A-nya kan pembilang. Nah, di sini dia dibalik. Nah, setelah dibalik maka pangkatnya akan menjadi positif. Nah, seperti itu ya. Terus yang ke-10. Yang ke-10 itu misal ini ada pecahan di akar. Nah, akar N dari pecahan A per B. Nah, itu bisa dijadikan menjadi akar N dari A per akar N dari B. Nah, itu sifat yang ke-10. Selanjutnya kita ke sifat yang ke-11. A pangkat M sama dengan A pangkat N. Nah, ini kan bilangannya sama, M sama N. Nah, maka di sini karena bilangannya sama-sama A, maka nilai M itu sama dengan N. Nah, dengan catatan A-nya itu lebih besar daripada 0. Nah, oke, itu merupakan sifat-sifat dari eksponensial. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal saja. Nah, ini
ada soal seperti ini. Tentukan nilai persamaan berikut. Nah, ini dapat dilihat ya. Nah, cara menyelesaikannya gimana? Nah, oke, terus simak aja. Nah, oke, kita oret-oret ya. Kita tulis soalnya dulu. 4. Oh, sorry, bentar. 4 pangkat A 5/6 dikali B pangkat min 2/3 dikali C pangkat 1/6. Nah, ini diper berapa itu? Dalam kurung 2 pangkat A 1/3 dikali B pangkat setengah dan C pangkat min setengah, dikurung dipangkatkan 2. Nah, ini dikurung besar dipangkatkan negatif 6. Nah, kita dapat menyelesaikan, kita fokus ke pembilangnya terlebih dahulu ya. Nah, ini kan di sini 5/6 ya ini. Oke, langsung saja. Berarti kita pangkatkan, caranya itu kita pangkatkan masing-masing nilai di sini dengan pangkatnya yang di sini. Berarti kita 4 pangkat negatif 6. Terus A pangkat 5/6, maka A pangkat 5/6 dikali negatif 6. Terus B pangkat min 2/3 dikali dikali min 6. Terus yang C pangkat 1/6 dikali pangkat min 6. Nah, ini pembilangnya. Sekarang kita ke penyebutnya. Nah, di sini penyebutnya itu ada duanya. Nah, seperti yang tadi, kalau ada pangkat terus dipangkatkan lagi, itu caranya gimana? Caranya dikali. Berarti 2 kali negatif 6, maka berapa? Negatif 12. Nah, berarti 2 dikali pangkat negatif 12 dikali A pangkat 1/3 dikali min 12 dikali B pangkat setengah dikali min 12 dikali C pangkat min setengah dikali negatif 12. Nah, selanjutnya, kita dapat menyederhanakan ini ya. 4 itu berapa? 4 itu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, kita tulis gini aja. 2 pangkat 2 dikali min 6. Terus, yang ini sama dengan gini ya. 5/6 dikali pangkat min 6. Nah, 6 sama 6 kan bisa dicoret ini. Berarti tinggal min 1 dikali 5. Berarti A pangkat min 5. Terus B-nya ini min 2/3 dikali 6. Ini bisa coret. Ini jadi 2. Min kali min itu plus. 2 kali 2 itu 4. Berarti B pangkat 4. Selanjutnya yang C. Ini ada 6 sama 6. Nah, ini negatif 1. Negatif 1 kali 1 berarti negatif 1. C pangkat negatif 1. Per 2 pangkat min 12 dikali A 1/3 dikali min 12. Nah, ini bisa disederhanakan. Bagi 3 habis, min 12 bagi 3 itu min 4. Min 4 kali 1 berarti min 4 ya. Berarti A pangkat min 4. Terus B setengah kali min 12. Nah, setengah itu berarti setengahnya min 12 bagi 2 6. Nah, min bagi plus maka hasilnya min, berarti min 6. Terus yang C, ini setengah kali min 12. Coret, ini 6. Min kali min plus 1 kali 6 itu 6. Berarti C pangkat 6. Nah, dari sini didapatkan, nah ini kan 2 pangkat 2, terus dipangkat lagi dengan min 6. Maka hasilnya itu menjadi min 12. Nah, sama-sama min 12. Ini bisa dicoret. Nah, tinggal ini A-nya. A-nya ini 4 tadi ya. Nah, ini min 5, yang di sini min 4. Nah, kita turunkan aja ya yang atas ya. Berarti tinggal yang atas itu turun ke bawah, berarti menjadi A pangkat min 4. Karena dia turun, maka pangkatnya menjadi positif. Karena ini negatif, kita turunkan. Kalau turun tadi kebalikannya ya. Berarti A pangkat 5. Terus B-nya. Nah, ini yang negatif kita naikkan ke atas. Berarti B pangkat 4 dikali B pangkat min 6 dinaikkan ke atas. Berarti B pangkat 6. Terus C-nya. Nah, ini yang negatif diturunkan ke bawah. C pangkat 6 dikali
Nah, ini negatif 1 diturunkan ke bawah berarti menjadi positif 1. Nah, ini tinggal diselesaikan ya. B pangkat 4 dikali B pangkat 6. Nah, ini sifat yang tadi, kalau ada bilangan sama dipangkatkan terus dikali, maka caranya tinggal menjumlahkan pangkatnya. Berarti B pangkat 4 tambah 6 berapa? 10 per min 4 tambah 5 berapa? 1 ya. Berarti A terus dikali C pangkat 6 dikali C pangkat 1, 6 ditambah 1 berarti 7. Oke, berarti didapatkan C pangkat 7. Nah, ini merupakan jawabannya. Gampang ya. Nah, maka jawabannya itu, ini ada. Maka jawabannya itu B pangkat 10 per A pangkat B pangkat 10 per A kali C pangkat 7. Maka jawabannya itu yang D. Maka jawabannya itu yang D. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini merupakan soal yang berikutnya. Bentuk sederhana dari X pangkat min 2 dikurangi Y pangkat min 2 per X pangkat Y dipangkatkan negatif 2 adalah berapa? Nah, oke, mari kita hitung. Oke, kita hitung ya. Kita tulis dulu soalnya. X pangkat min 2 di min Y pangkat min 2 per XY dikali pangkat min 2. Nah, ini yang atas, karena ini pangkatnya negatif, maka kita rubah menjadi bentuk pecahan. Nah, menjadi gimana? Jadi 1 per X kuadrat di min Y 1 per Y kuadrat per ini kita nggak usah jadiin per, saya hapus dulu. Oke. Karena dia negatif, nah kita naikkan aja, maka dia akan menjadi positif. Berarti X pangkat Y kuadrat. Nah, tinggal kita kalikan pelangi. Berarti X ini kan bisa diubah menjadi gini dulu. Kita tulis seperti ini dulu aja. Min 1 per Y kuadrat. Nah, ini berarti menjadi X kuadrat dikali Y kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal kalikan pelangi, ini kali ini, terus ini kali ini. Nah, berarti X kuadrat Y kuadrat per X kuadrat dimin X kuadrat Y kuadrat per Y kuadrat. Nah, ini sama-sama ada X kuadratnya, ini bisa kita coret ya, coret. Terus yang ini sama-sama ada Y kuadratnya, nah kita bisa coret. Maka hasilnya yaitu Y kuadrat min X kuadrat. Nah, ini bisa kita rubah ke bentuk seperti faktorial itu ya, dipecah. Nah, kalau masih ingat ini enggak, A kuadrat min B kuadrat itu kan bisa diubah menjadi A min B dikali A plus B. Nah, ini juga bisa gitu, berarti Y min X dikali Y plus X. Nah, oke, berarti jawabannya yang jawabannya belum ada ya. Jawabannya yang salah. Berarti dia itu kan X min Y nya. Ini berarti ini dinegatifkan. Nah, karena Y-nya di sini positif, di depannya negatif, maka dia menjadi negatif Y. Nah, negatif kali negatif kan positif. Nah, yang X di sini negatif, karena di luar negatif, maka di dalamnya dia positif. Nah, positif kali negatif itu negatif Y plus X. Oke, udah dapat jawabannya, berarti yang B. Oke, nah sekian merupakan penjelasan dari saya yang mengenai teori eksponensial. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga saya dapat lolos sebagai tentor di DR Ganesha. Nah,
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.